Shalom, salam sadis, salam hari Selasa, salam BTC koreksi ya. Dia agak koreksi, Mbak Jerome Powell speak semalam, market drop dia ya. Karena speaknya market agak agak ragu dengan penyampaian dia gitu ya. Nanti kita bahas di situ. Kita lihat dulu market cap. Ini saya buat video posisi market cap turun 1,5% di 2 triliun, 24 billion ya. Tapi volume transaksi naik ya. Di situ berarti orang yakin ini market masih bullish. Ya, monthly candle-nya nutupnya bagus, nutup hijau. Monthly candle-nya hijau masih ada 7%-an ya. 7% something gitu. Jadi masih oke. Jadi kita lihatlah ini nanti udah masuk hari ini Oktober ya. Mudah-mudahan menjadi bulan Oktober. Itu harapan kita. Nah, bagusnya dominance turun ya. Kemarin waktu saya buat video kan di 56,2. Ini BTC agak turun, dia ikut turun juga, dominance ya. Ini posisinya saya buat video BTC dominance di 55,9%. Ya, untunglah dia turun gitu. Jadi altcoin nggak terlalu koreksi, BTC doang yang koreksi ya. Tadi dia nutup posisinya di 63,3 ya. Sempat drop bentar ke 62,8 tapi dia mantul balik nutup di 63,3 ya. Jadi masih angka hidup lah, di ujungnya 33 gitu ya, angka hidup. Juga nutup monthly-nya masih bagus. Hijau di kisaran 7%, itu juga tanda bagus. Kalau orang bule 7 itu lucky number mereka ya. Ya mudah-mudahan lah ada lucky. Nanti ini mungkin koreksi dikit, bagus buat kalian yang mau cicil, mau swing ambil ya. Saya nggak ngomong invest, yang saya bilang swing kalau kalian mau ambil ya. Untuk ini koin yang kalian target ya silakan gitu. Ya, ini saya buat video posisi BTC di 63.417, ETH di 2.617, BNB 572, Solana 153, XRP agak drop balik 3%-an. Ya, tadi sempat 61 sen something, ini sekarang 62 sen. Nah. Fed juga tadi sempat drop ke 154 ya. Ini udah mantul balik 158. Memcoin yang lumayan ini ya, nggak ngaruh dia ini. Memcoin itu dog with head atau with sama bond juga lumayan. Ini kelihatan mau naik, ini INJ, Injective Protocol. Injective Protocol masih bisa naik ini kayaknya ya. Bisa di long itu kalau mau scalping INJ. Ini saya buat video posisi di $23.98, hampir $24. Saya rasa masih naik itu ya. 24 something atau $25 masih mungkin gitu. Nah, kalau lihat event hari ini, gold saya lumayan dapat, sisa profit saya biarin, semen drop lagi, ya, lumayan lah dapat. Hari ini saya nggak masuk
gold saya lihat dulu ini kayaknya harusnya bisa hijau balik kayak kalau dilihat dari ini ya, event hari ini mungkin gold bisa hijau balik karena kelihatan dolar bisa melemah lagi gitu ya. Ini nanti buka market Europe, Europe ada CPI nanti ya. Nah, dia punya CPI kelihatan turun. Core CPI-nya yang years over years sebelumnya 2,8, ini forecast-nya di 2,7 ya. Untuk CPI indeksnya juga turun, yang 2,2% diperkirakan 1,9%. Andai kata ini datanya benar, dia CPI turun, mungkin mata uang euro akan lebih menguat against dollar gitu ya, dengan USD. Euro USD kayaknya euro menguat gitu. Bisa jadi dolar melemah gitu ya. Dolar agak melemah, jadi gold agak hijau. Terus malamnya kalau kita lihat dia punya event ya, juga kelihatan lebih agak melemahkan dolar sih. Jam 9.45 waktu Amrik ya, Eastern Time, itu dia punya S&P Global US Manufacturing PMI-nya itu juga agak turun dari sebelumnya. Sebelumnya 47,9, ini dia 47,0 ya. Terus jam 10-nya itu ISM Manufacturing PMI naik sedikit, 47,2 sebelumnya, ini diperkirakan 47,6. Tapi yang satu ISM Manufacturing Price-nya drop, sebelumnya 54, dia 53,7. Nah, yang diperhatikan lagi job opening ya. Jadi ini masuk dalam kategori labor market yang diomongin sama ini si Jerome Powell juga. Salah satu perhatian dia berbagai hal labor market itu ya, job ini kayak job opening, data gembel, unemployment rate gitu ya, terus non-farm payroll, itu data-data untuk labor market gitu ya. Itu yang salah satu perhatian dia gitu. Nah, job opening juga ada penurunan kalau kita lihat ya. Sebelumnya 7673, ini dia forecastnya 7640, agak turun sedikit ya. Nah, jadi seharusnya kalau hari ini kalau mau trade sebenarnya kalau saya mau trade gold ya, saya kira gold bisa menguat dikit dengan data ekonomi ini ya. Terus juga hari ini dia itu yang mereka perhatikan, semalam merah juga yang agak ditakutkan. Selain Jerome Powell speak juga strike ya. Jadi strike itu mereka demo para pekerja gitu, untuk para pekerja pelabuhan ya. Ini strike yang buat market kelihatan merah gitu. Nah, kalau kita bahas semalam itu, Mbak Jerome dia speak, pas dia speak itu buat market saat itu sempat drop ke 63,2, yang awalnya masih di 65, terus ke 64 something, terus drop lagi ke 632. Terus semalam, tadi pagi, habis ini nutup dia di market sana ya, market sana jam 7-an gitu, jam sini jam 7, sana jam 5-an kali ya. Nutup market Amrik itu, jadi dia sempat drop BTC ke 62,8, tapi akhirnya daily-nya atau monthly juga nutup di 63,3 gitu. Tapi overall oke lah, masih monthly-nya hijau ya. Ya, daily-nya merah,
monthly-nya hijau, nggak apa-apa. Sementara ini koreksi lah, kita harap koreksi sehat, karena sinyal yang diberikan Jerome Powell saya kurang baik untuk market, karena kelihatan dia nggak ada confidence. Semalam dia jawab itu, tanya jawab, dia semalam pertemuannya di Tennessee, Nashville, ya, salah satu cakep daerah, saya pernah di situ juga, deket dulu, saya pernah di Tennessee, pernah kerja daerah Knoxville, kadang weekend kita jalan juga, drive ke Nashville gitu ya. Nah di Nashville dia pertemuan dengan ini yang dinamakan NABE. NABE itu National Association of Business Economic gitu. Itu dia. Di sana tanya jawab. Nah di situ kelihatan sebenarnya kali ini saya merasa saya tangkap dari pembicaraan yang ini, kali ini saya ngelihat dia agak nggak confident gitu ya, agak mau buang badan gitu. Jadi kelihatan ini kalau kebijakan yang dibuat itu dalam sesi tanya jawab itu, dia tidak merasa itu tanggung jawab dia, itu keputusan dibuat bareng-bareng sesama anggota ini ya. Dan yang agak saya tanda kutipkan, itu ada pertanyaan dia dari yang nanya itu ya, tanya dia apakah dengan ini dipotongnya kemarin itu 50 basis point, itu kamu yakin ini ekonomi akan soft landing? Ternyata dia nggak berani bangun narasi soft landing. Maka saya lihat kok habis potong nggak ada gimana yang bahas narasi soft landing. Ternyata dia pribadi nggak ini, dia ngeles di situ. Pas ditanya pun dia ngejawab aeng sedikit, cari kata-kata ngeles gitu kan. Dari situ kelihatan. Jadi dia bilang apapun ini decision yang dibuat ya, itu akan berefek dalam 12 month gitu, 12 bulan, setahun ke depan gitu. Jadi best daripada itu kita putuskan bersama-sama katanya ya, putuskan itu 50 basis point itu sambil kita lihat data ke depannya gitu ya. Di situ dia nggak berani ngomong soft landing. Nah satu di situ ya saya lihat, dan kelihatan kita juga baca secara gerak tubuh gitu ya, saya lihat secara psikologis kelihatan kali ini pembahasan interview yang di ini kan dia tuh nggak confident gitu. Beberapa hal saya pantau ya agak ini, makanya saya rasa market juga menanggapi ini, kelihatan kayaknya warning juga ini ya, karena apa yang diputuskan itu, dan dia ngomong bisa saja kadang kita membuat kesalahan, keputusan yang salah katanya, dan akan berefek dalam 12 bulan ke depan gitu ya. Nah itu kata-kata yang buat artinya dia nggak confident juga. Memang rupanya waktu kemarin itu pertemuan itu, waktu pembahasan pemutusan berapa basis point dinaikkan, ya ada yang dissenting opinion, bukan semuanya agree ternyata untuk potong 50 basis point. Salah satunya yang against, yang dissenting opinion, yaitu yang cewek itu si Michelle Bowman ya. Michelle Bowman itu justru dia pertahankan, turunkan dulu 0,25, kita lihat gimana nanti perkembangannya. Tapi yang namanya di sana sistem vote ya, terus ya lebih banyak yang vote ke turunkan 0,50 ya, akhirnya putusannya 0,50 basis point. Nah turunkan ya, lihat ini. Nah kedepannya gimana? Nah dalam pembicaraan dia kemarin, seperti saya bilang habis kemarin itu saya akan lihat dia punya economic projection ya kan. Saya mau tahu, nah di economic projectionnya kan saya udah bahas waktu itu kan, bahwasanya di sisa ini
dia akan cut 0,50 basis point lagi. Cuma gimana kah kita nggak tahu. Waktu video sebelumnya, waktu pertemuan FOMC itu kan saya bahas kan. Nah ternyata agak clearnya, jadi ya seperti itu. Dia juga sampaikan sisa ini di tahun 2024 yang mereka akan cut 0,50 basis point lagi, ya. Tapi based on data ke depannya, jadi kemungkinan, jadi kelihatannya lebih kemungkinan dia akan 2 kali cut lagi. Berarti 0,25, 0,25. Itu yang lebih possibility yang akan terjadi. Jadi sisa 50 basis point untuk tahun 2024 ini kemungkinan bukan sekali, lebih mencondong kayaknya dia akan 2 kali cut kalau dari pembahasan semalam, ya. Dan itu juga akan setiap ini keputusan dia buat based dengan data-data yang akan keluar ke depannya, itu yang akan mereka analisa dan membuat keputusan. Jadi di situ. Jadi kali ini saya lihat dari tanya jawab di situ, ya, di Nabe itu di Nashville, kelihatan sekali dia tidak confident, ya. Kalau kita baca dari mimik gerak-geriknya agak lebih banyak nunduk gitu saya lihat, dan mulai agak ngeles dan agak ngebuang. Jadi kayaknya dia nggak mau kalau ada hal sesuatu terjadi menjadi tanggung jawab dia. Karena waktu dia bilang ada mistake, misal kalau decision di mistake, itu bisa aja ke depan langsung yang nanya ini bilang, kalau gitu bisa aja kamu buat keputusan yang salah gitu, ya. Terus langsung dia bantah gitu, unfair kalau kamu terus yang ini langsung bilang, oh bukan kamu sendiri ya, maksudnya keputusan bersama. Iya, di situ keputusan ada 19 orang yang tentukan katanya. Jadi kelihatan mulai agak ini, dia nggak confident, dia kayaknya ini ke depannya akan ada hal yang terjadi. Dia buang badan juga, bukan gua aja yang buat keputusan. Itu yang saya tangkap dari pembahasan semalam. Ada di situ agak wanti-wanti gitu saya, ya. Jadi itulah yang saya rasa market juga tangkap agak negatif gitu, ya. Jadi bukan soal dia hawkish, lebih ketidak confident dia gitu. Jadi market tangkap negatif, market down. Bukan itu aja, satu hal lagi down juga, mereka dari semalam dari agak ribut, hari ini tanggal 1 mereka strike gitu, ya, para pekerja di pelabuhan gitu, yang akan efek ke food chain gitu, ya, yang akan kalau sempat stuck nggak operasi itu sehari aja, kalau mereka nggak gerak, pelabuhan total di sana itu defisit 5 miliar US dollar gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan inflasi naik lagi gitu. Itu yang mereka agakin, karena begitu shortage, ya, kekurangan, pasti barang-barang bahan naik semua kan. Nah, dan mereka Amerika juga supply itu banyak lewat pelabuhan gitu, kapal-kapal. Makanya ini juga yang buat market agak merah dulu, ya. Dan hari ini apalagi market Asia, Cina libur, Korea libur, Hong Kong libur hari ini, ya, Cina libur, ya, market nggak sabarlah, ya. Tapi ya kalau lihat dari chart sendiri, kalau kita lihat dari chart, ya market ini positif, ya. Terus ada yang percaya dengan bulan, katanya ini apa, hari ini tanggal 1, besok tanggal 2 apa, new moon, ya, new moon atau full moon, saya nggak ini. Ada yang komen juga katanya ini biasanya merah katanya, ya, whatever lah, saya nggak lihat ke sana. Tapi kalau bagi saya fundamental, saya lihat dari pembahasan semalam itu yang memang market merah. Tapi ya buat saya sih anggap aja ini kesempatan cicil sedikit, ya. Kemarin naik-naik ada yang tanya bisa masuk kita nih, boleh nih, ya, untuk cari-cari coin swing boleh. Oke. Terus ada yang tanya, kok lihat market ini Korea bahas agak bullish out. Saya tetap ini di kuartal 4 ini saya lihat kalau
agak udah ini, saya tetap tarik invest saya gitu, ya. Jadi masih tetap pendirian saya gitu, nggak berubah. Saya cuma nunggu pantulan lebih agak tinggi lagi, ya. Itu aja yang saya tunggu. Itu buat saya, dan saya tidak mengajak Anda gitu ya. Saya cuma bahas, ya, share analisa saya, apa yang saya lakukan, tapi tidak mengajak. Perlu diingat itu ya. Saya bukan financial advisor, bukan penasihat keuangan Anda, manajemen keuangan Anda gitu. Jadi masing-masing, cuma saya di YouTube ini share analisa ya, apa yang saya lakukan, dan kembali ke masing-masing. Oke, itu aja pembahasan saya buat video di hari Selasa ini ya. Mungkin malam ini dolar agak melemah ya, gold bisa hijau, BTC hijau balik gitu. Jadi kalau mau scalping boleh long sih ya. Ada yang, kalau saya lihat sih koin-koin yang ini bisa agak di long juga kalau yang mau scalping. Saya rasa bisa agak hijau balik nanti. Tapi pakai left kecil, jangan left gede. Oke. Jadi begitu aja pembahasan video di hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.